Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Panitra, Ibu Sekretaris, dan Bapak Ibu jamaah sholat zuhur berjamaah pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki puasa Ramadan ke hari 24 ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di ruang sidang utama pada hari ini. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, seperti biasanya kita akan mendengarkan tausiah agama yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muslim SAG MH. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di ruang sidang utama ini. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah terakhir ini langsung diimami oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. InsyaAllah kalau tidak ada halangan 1 tahun ke depan, mudah-mudahan Pak Ketua masih di sini. Setuju? Ibu-ibu setuju tidak? InsyaAllah setuju ya. Kalau Pak Ketua pindah, tentu panitia juga ikut pindah. Kemudian selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua, Ibu Hakim dan nampak Pak Hakim tidak ada lagi, pejabat fungsional struktural, serta karyawan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Tadi malam kebetulan yang ceramah di masjid saya itu sama-sama naik haji. Tetapi sebelum beliau ceramah, saya minta ke pengurus masjid untuk mengetes mental anak saya. Kan dia baru pulang tuh. Dari rumah sih bilang pokoknya abang harus tampil. Apapun hasilnya nanti. Anak saya ini tidak mau. Pokoknya saya tidak mau ya. Saya belum siap. Tetapi sesampainya di masjid, saya bisikkan ke pengurus masjid. Nanti sebelum ustadz yang sebenarnya, tolong nanti panggil anak saya untuk ceramah. Untuk ngetes mental dia. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, nampak oleh dia saya berbisik-bisik dengan pengurus masjid itu. Dia menengok aja ke saya untuk mengode jangan gitu. Tapi saya tidak pedulikan. Saya cuek aja saya nampak oleh saya kan dia mana-mana. Ayah, tidak usah ayah. Tidak saya pedulikan Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa? Saya dulu ingat apa kata ayah saya. Ayah saya tuh sudah bersusah payah memuliakan saya. Tetapi apa kata beliau? Saya belum bangga, belum berhasil, susah payah ayah, kalau kamu tidak bisa naik ke atas mimbar itu. Itulah Pak, seingat saya. Malam tadi saya tes pula ke anak saya, balas dendam saya. Tidak saya pedulikan Pak. Tapi dari rumah sudah saya siapkan, kamu pakai baju jubah. Untuk apa ya? Tidak ada, pakai aja nanti, mana tahu. Tidak datang ustadznya. Saya tidak mau tadi. Bapak Ibu saya yang saya hormati, karena saya melihat di YouTube harau tersebut, cerita aja lah Pak ya. Penceramah apa namanya. Tapi saya tidak nangis nih. Seperti yang kemarin.
Dan saya juga tidak akan tahu, pokoknya nikmati sajalah cerita saya ini ya, nikmati saja. Saya melihat di YouTube-nya itu, tampilan dia pernah ceramah tetapi pakai bahasa Inggris. Tetapi saya tidak suruh mau bahasa Inggris, mau apa, penting tampil. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat cerita, si protokol pun menyampaikan, pada malam hari ini sebelum ceramah disampaikan oleh Haji Miharib, MPD, anak saya yang sebelah saya sudah menulis. Ya, siapa namanya ya? Bapak Haji Miharib. Tetapi sebelumnya mari kita dengarkan salah seorang santri dari ICBS Harau. Kemarin rugi yang tidak pergi ke Harau. Pak Ketua sudah melihat-lihat untuk tempat anaknya Gibran nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak menyangka Bapak Ibu. Apa yang saya khawatirkan itu tidak terbukti. Saya takut Pak. Apa yang mau dibicarakan? Siap dia tidak. Sebab dia memang menolak terus. Tetapi ending dari ceramahnya itu sederhana. Tetapi oh iya ya. Betul juga apa yang disampaikan anak ini. Dan alhamdulillah, untunglah Pak. Karena saya juga menggigil ya. Ya Allah, walaupun dia sudah tampil, saya berdoa mudah-mudahan lancar, tidak mengecewakan. Jadi yang disampaikannya itu terakhir apa? Apa bahasanya? Saya berterima kasih kepada orang tua saya. Kan nangis lagi dah. Tadi saya tidak mau menangis, tapi apa ya? Saya memang dari dulu ya, kalau cerita tentang anak dengan orang tua itu memang tidak bisa. Itu susah ya. Itulah sudah menahan kan. Artinya apa? Saya hampir mungkin 2 bulan sekali bolak-balik melihat atau mengantarkan. Tidak terasa Pak. Uang sekolahnya yang dibayar. Kemudian kita capek gitu ya. Kemarin kan waktu kita ZI, saya minta izin ke Pak Ketua ya, Pak Waka, untuk menjemput beliau. Tapi tidak terasa gitu. Kenapa? Itu tadi balas dendam ayah saya ke saya dulu terbukti juga. Saya tidak bangga, belum hebat kamu tadi. Capek ayah saya, mak bapak ibu. Saya pernah melihat waktu saya pulang minta uang kuliah ke ayah saya, dia pergi Pak. Kemana lah ayah saya ini? Tunggu dulu sebentar katanya. Rupa dia pergi ke sepupunya Pak, minjam uang. Pulang-pulang atau bawa. Jadi memang untuk membalas jasa orang tua itu, muliakan mereka dengan akhlak yang mulia terpuji, itu sudah cukup bagi kita. Rasanya saya bagaimana? Udah bangga betul lah. Sudah bisa tampil begitu. Sebab begini Bapak, cerita aja lah ya. Kita ceramah dengan Bapak. Anak saya itu ada 4. Karakter anak kita ini kan berbeda-beda. Saya lihat kalau dia ini memang dari kecil sudah nampak modelnya orang mandiri, makanya saya antar ke sana. Yang nomor 2 tidak bisa. Jadi dulu waktu kelas 1 SD, kami mau jemput dia pulang, tidak nampak dia, mana lagi sering. Ternyata dia duduk di kantin, makan lontong. Lalu saya tanya, ada uang enak? Tidak cukup ya, tapi saya minta ke abang itu. Alah, nampak mentalnya Pak Ketua. Oh ini mental lumayan nih. Makanya berani saya ngantuk ke Harau. Saya satu saja yang saya takutkan di pondok itu. Pengalaman kami kan beda mungkin dengan sekarang. Dulu kelas 7 itu berkuasa penuh kepada adik-adiknya. Tidak ada sambal Pak Ketua. Sambal. Coba tidak dikasih. Nah itu Pak Ketua, Pak Waka ketawa dia. Coba tidak dikasih, dibuka itu lemari. Saya takut itu terulang. Maka dulu sebelum masuk ke Harau itu saya tanya-tanya. Makannya gimana? Kondisinya siapa yang menguasai? Sana itu ada namanya bapak angkat. Jadi tidak yang kelas 7 atau kelas 6 berkuasa kepada bapak. Kalau itu saya takut. Sebab saya juga kena mentalnya dulu. Jadi cerita aja lah kita. Saya selesai makan, saya cuci piring saya ini, pintu di belakangnya itu kan terbuka. Saya buanglah habis cucian makan saya ini. Tiba-tiba lewat kelas 7. Kan
enaklah mukanya Bapak Ibu yang berbahagia. Coba bayangkan, yang rekes tahu kan? Nah, itu kan catat untuk melakukan kesalahan itu kelas 7. Bayangkan oleh Ibu Bapak, kelas 7 yang hari-hari mencari-cari kesalahan kita, sekarang dia itu yang kena. Menggigil saya Pak. Takut sekali. Sampai hari ini saya masih ingat itu. Itulah ketakutan itu. Tetapi setelah saya baca-baca brosurnya dan saya tanya-tanya, ternyata dia ada bapak angkat. Akhirnya saya masuk ke sana. Itulah cerita sedikit. Baru masuk materi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam surah Ar-Rahman ya, kita selalu mendengar ayat ini. Coba baca surah Ar-Rahman. Kalau Reza nanti hafal 50.000 siang hari ini akan menjadi THR tambahan untuk Reza. Surah Ar-Rahman. Hafal enggak? Tidak semua. Sekarang pertanyaannya kalau tidak hafal, surah Ar-Rahman ini agak unik dibandingkan surat-surat lain. Ada kalimat di sana berulang-ulang Allah sampaikan. Pertanyaan saya, kalau dapat lagi Reza, 50. Berapa kali ayat yang sama diulang dalam surah Ar-Rahman? Saya tadi duduk-duduk dengar saya orang mengaji di masjid mana itu yang baca, makanya saya sampaikan ini. Bahan tuh kadang-kadang begitu saja dia. Oh ini aja lah disampaikan. Bagaimana Zah? Ada kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Saya yakin semua kita hafal. Tetapi berapa kali Zah? Kalau pakai itu apa jangan nanti habis kita. Bagaimana Zah? Dapat tidak? Nabi Yunus. Kalau enggak dapat nanti serahkan ke Pak Herman lagi. Pak Herman yakin saya dapat nih. Bagaimana Pak Herman? Berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Ibu Kom lah, Ibu Kom. Berapa kali Ibu Kom? Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata Allah ulang sebanyak 31 kali. 31 kali Allah ulang. Apa artinya? Allah setiap 2 ayat menerangkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mendustakan. Sekarang kita coba mengkaji. Di dalam ayat lain Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu dipastikan tidak akan sanggup. Kita coba ayat menghitung. Kita coba apa yang terjadi pada tubuh kita ini saja. Pertama, di dalam surah At-Tin pun diterangkan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Summa radadnahu asfala safilin. Sudah sempurna diciptakan manusia, diberikan kenikmatan, nikmat yang mana lagi? Maka kata Allah, akhirnya kami lemparkan paling terbawah yaitu aspal. Jadi aspal sekarang itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Aspal itu yang paling bawah yang kita injak-injak tuh. Aspal, itulah dia paling bawah. Mulianya manusia, sempurna ciptanya, diberi nikmat oleh Allah. Tetapi Allah bertanya kepada kita, lalu nikmat yang mana lagi? Kata Allah. Alhamdulillah kita ini di Mahkamah Agung. Kalau saya bertanya ke orang rumah di Pemda itu ya, saya tanya, dapat THR tidak? Sampai detik ini belum bang. Kita alhamdulillah dapat THR. PMPN, PNS, sama kan pakai tua tanggal 1 semua kan? Alhamdulillah. Kemudian dapat lagi THR dari kantor. Dapat lagi zakat. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada cerita tadi tentang nikmat itu sungguh luar biasa. Kita alhamdulillah. Jadi kalau kita kaji-kaji Pangkalan Kerinci ini, alhamdulillah.
Sebelum puasa kita makan bersama. Kemudian acara kegiatan kantor kita berjalan semuanya dengan lancar dan masih bisa kita sisihkan. Dan kalau Bapak Ibu mau bertanya, enggak ada lagi habis duit. Jujur saja ini saya buka ya. 450 THR kita, saya bilang enggak begitu, bisa dapat 500. Untuk mencukupkan 500 itu berapa? Kekurangannya lebih kurang 2 juta sekian. Berat mau cari kemana? Alhamdulillah ya udah. Daripada pening pula kita memikirkan, maka itulah kita yang dapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita coba ya mengkajinya itu. Yang pertama itu tentang ciptaan tadi itu rambut saja. Rambut itu mahkota. Coba lihat. Pertama manusia lahir pasti bawa rambut. Mau banyak, mau sedikit, mau tebal, mau jarang, pasti setiap anak yang lahir itu sudah punya rambut. Saya dulu ibu bapak menjadi ketua remaja masjid di Tangkerang itu. Kalau bapak ibu tahu Masjid Ar-Rahim itu, saya pernah jadi ketua remaja masjid. Tapi saya juga tukang pangkas. Pak Ketua, saya tukang pangkas juga nih. Kalau ada yang mau pangkas silakan bawa guntingnya. Saya bisa. Jadi asal sore berdatangan pangkas pak, pangkas. Perailah 5 orang pangkas kan. Pas giliran saya, kamu bisa enggak pangkas? Bisa. Saya menengok dia yakin Pak Ketua. Saya kasihlah kepala saya dengan dia. Setengok di kaca itu kan, mulai diambil sedikit gitu kan. Ini parah nampak nih. Setengok cara pegang guntingnya dengan sisir itu udah beda. Dia kalau orang pandai pangkas, cara memegang apa tadi? Sisir dengan gunting itu nggak nampak oleh kita. Tapi dia kayaknya yakin aja. Karena sudah lain nampaknya oleh saya, Pak Bu, langsung saya ke tempat pangkas. Saya tinggalkan. Kamu katanya bisa, coba dulu Pak. Rupanya kepala saya ini untuk uji coba dia. Bapak Ibu, untung tidak jauh tempat pangkas itu. Dan tukang pangkas itu selalu sholat di masjid tersebut. Lalu apa kata dia? Ketawa sampai saya masih ingat gitu kan. Kenapa nih Ustaz kok bisa kayak gini? Itulah saya bilang kan. Saya percaya dengan kawan tuh karena saya udah mangkas 5 orang. Saya kasih kepala saya. Inilah bahasa Pak. Apa bahasanya? Rambut itu adalah mahkota. Kan ada tuh pangkas rambut mahkota. Enggak main-main. Pak Waka kemarin cerita sudah ada ubannya. Saya udah banyak uban saya. Jadi kalau beruban kita, itulah peringatan itu. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dusta? Udah banyak kita nikmati gitu. Pak Waka sudah dulu. Bapak Ibu yang berbahagia, rambut kita ini tidak sama. Pak Billy ikal rambut, Pak Waka ikal. Saya lurus rambut saya. Tidak sama cara memangkasnya. Ingin tahu hebatnya tukang pangkas? Kasihlah rambut yang ikal. Saya seperhatikan kalau seduduk menunggu antrian pangkas, karena tukang pangkas juga sedikit ya. Seperhatikan tuh kalau ada yang rambutnya ikal, saya perhatikan dari mana dia cara mulai ngambil. Jadi Bapak Ibu, tidak mudah mangkas itu. Makanya dia lihat, orang yang profesional pasti dilihat mukanya. Kalau mukanya begini, rambutnya begini, lurus, begini cara ngambilnya. Tidak sembarang aja tuh. Kita melihat kan sembarang aja ya, tapi hasilnya bagus kan. Tetapi itu susah. Saya dulu Pak Ketua, ini cerita pangkasnya baru nih. Saya dulu mau wisuda. Ini kan wisuda nih, rasanya kita lah punya dunia itu ya. Wisuda 1. Penasaran saya Pak Ketua. Saya kan ngajar ngaji. Gaji Bu 10.000 per kepala 1 bulan. Dan anak Bupati Kampar Jeprinur itu pernah saya ajar ngaji. Keempat-empat. Jadi saya penasaran Pak Waka. Kayak mana bepangkas yang pakai AC itu? Biasa kita nggak pakai kemudian tadi. Minta tolong kawan. Penasaran saya Pak Ketua. Berdiri saya lama, saya berdiri depan pintu. Kita kepengen takut uang tidak cukup. Ya kan? Kita uang berapa lah? Lalu, udahlah. Masuk tidak.
masuk sajalah, masuk saya. Saya tengok gitu ya, duduk. Kayak mana duduknya? Kursinya itu kan kursi goyang gitu. Mulai dia kan. Saya dalam hati nih, mudah-mudahan cukup lowong saya. Pakai AC dia. Dulu mana ada Pak? Pangkas yang pakai AC itu di loket Pekanbaru itu cuma satu. Tempat saya lewat kuliah itu satu itu cuma. Maka saya penasaran. Saya coba Pak gitu. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Karena saya ada uang, saya harus nikmati ini. Walaupun uang mungkin pas-pasan. Pangkaslah saya. Begitu saya tanya Pak Ketua, zaman itu saja sudah 25.000. Tahun 98. Coba bayangkan. Saya pernah dulu membawa uang untuk kaplingan tanah 1 bulan 17.000 cuma. Dan pangkas itu adalah 25.000. Ternyata memang enak Pak Ketua. Dingin. Kemudian selesai pangkas itu kita dipijat. Itu bedanya dengan yang di luar itu. Pakai AC satu, dipijat satu. Memang nikmat. Dan mati saya, tidak salah juga. 25.000 memang luar biasa. Jadi bapak ibu, sekali nikmati yang, jangan kita tahan-tahan uang itu. Umpama ada nampak restoran, coba pula sekali. Kalau itu hobi tuh, Pak Profesor tuh. Kalau ada yang baru dicoba itu Pak Ketua. Nanti masalah berapa bayar nanti dicoba tuh. Jadi hati-hatilah dengan rambut. Coba bayangkan Pak Herman dengan Pak Ketua mana gagah sekarang? Kenapa? Rambut itu sudah ada lagi. Kalau adalah penumbuh rambut ini, itu anak Raja Charles itu kan botak tuh. Beliau yang pertama tumbuh rambutnya. Kurang uang apa dia? Tidak bisa lagi kalau sudah licin. Sudah licin itu tidak bisa lagi tumbuh Pak Ketua. Apapun digesek kan tidak bisa tumbuh lagi. Itulah pertama rambut. Yang kedua turun sedikit ada namanya rambut lagi. Alis mata ini ada rambut. Makanya dibilang alis matanya bagaikan semut yang beriring. Sekarang terbalik Pak Ketua. Dibuang cukur alis matanya, dikasih nanti setiap mau ke undangan dikasih spidol. Dikasih spidol. Selalu sempat hujan hari, bedaklah bercampur-campur dengan spidol tadi, bayangkanlah bentuknya. Saya waktu wisuda Pak Ketua, sebanyak itu kawan saya yang perempuan, satu yang tidak pakai apa nama itu? Kadang kita lupa Pak, ini siapa gitu. Ini udah merah, ini sudah tebal-tebal gitu ya. Jadi kawan saya ini pasti sambil saya duduk, dan dia memang cantik juga. Artinya begini, tanpa disolek-solekin begitu, dia tuh memang udah lebih. Sebanyak itu teman perempuan seloka saya wisuda itu, dia saja yang sederhana saja. Memang apa ya, wisuda itu saya tengok, tidak ada orang pede kalau hanya bedak-bedak biasa nih Pak Ketua. Pasti tebal-tebal itu semua ya. Jadi ini apa namanya, alis mata. Tidak sama alis mata kita nih. Coba Bu Audra tuh berbeda alis mata dengan Bu Mimi. Coba lihat Pak Majidi. Perhatikan baik-baik, betul tidak? Kenapa Allah bedakan? Sebab mata kita ini tidak sama juga. Ada yang bulat matanya, keluar dia. Ada yang ke dalam, sipik, ini sipik. Makanya Allah bedakan alis mata. Maka jangan dicukur. Kalau mau menambah dari kurang apa namanya, hitam atau kurang padat, tidak apa-apa. Ini dibuang Pak Ketua. Saya kemarin kan Pak Ketua, kalau tidak ada halangan nanti saya disuruh khutbah dekat masjid rumah itu. Tadi Pak Ketua masuk, apa tuh katanya? Mau cari bahan Pak Ketua, saya bilang kan. Saya kirim malah foto saya Pak Ketua untuk bikin baleho lah istilahnya kan. Pura-pura hebat lah. Apa kata pengurus masjid? Ustaz, bisa nak diganti fotonya? Kenapa? Saya bilang kan, matanya sipik katanya. Memang begini mata saya bilang. Tidak sama matanya. Abang saya yang paling besar, orangnya tidak besar badannya Pak. Model Pak Iryono. Putih orangnya, hidung mancung, mata sipik. Begitu merantau ke Selat Panjang, dikasih sate babi. Disangka orang-orang Cina. Tidak sama mata kita ini. Makanya alis mata itu jangan dibuang, tetapi
Kalau mau nambah silakan. Mata kita ini tidak sama. Turun sedikit ada hidung kita. Hidung kita juga tidak sama. Makanya jangan cari, kalau umpama suaminya sudah mancung hidungnya, tidak apa-apa cari isi itu hidungnya pesek, tidak apa-apa. Tidak apa-apa begitu. Jangan, mohon maaf, sama-sama pesek itu bahaya. Menyesal anak kita nanti. Tetapi kalau umpamanya suami sudah mancung, cari yang pesek istri. Atau istri yang pesek, cari mancung suaminya. Jangan, tidak adil nama itu, sama-sama mancung, tidak kebagian orang yang kurang. Jadi begini, kan kayak sederhana Pak Gawa ya. Kalau Pak Waka sudah mancung, cari yang pesek Waka. Kasih yang mancung perempuan ini kepada yang laki-laki yang pesek supaya adil. Kita kan enggak. Kita kasih apa namanya? Sudah sama mancung kan teraniaya yang lain gitu. Akhirnya anaknya malu. Kecewa dia kan punya ayah, punya ibu. Nah, lalu turun lagi sedikit, ada lagi nih, ada kumis. Ada kita ini dibikin oleh Allah punya kumis supaya cocok dengan muka kita. Ada yang tidak mau. Kawan saya Pak Ketua, kepengen punya kumis itu. Belilah minyak Firdaus. Lah berkali-kali dibuat, mama tidak mau tumbuh. Gimana lagi? Lah sudah oleh Allah Ta'ala, kalau mukanya begini cocok pakai kumis. Ya, turun sedikit ada mulut. Mulut kita juga sama, ada yang tebal di atas, ada tipis di bawah. Sudah oleh Allah SWT. Di dalam mulut kita ini ada gigi. Ini ada sejarah Pak Ketua. Jadi, saya punya ponakan, dulu lulus kehutanan itulah hebat. Pegawai kehutanan, sekolah pendidikan dinas pendidikan istilahnya tamat SMP, masuk tingkat SMA, sekolah dinas ya, sekolah dinas kehutanan, dan itu memang orang pintar-pintar. Saya tengok harus 8 paling tidak matematik, IPA apalagi itu 3 macam mata pelajaran, harus 8 dulu, nanti di ranking lagi. Jadi ponakan saya ini dia lulus kelompok kedua, istilah pertama, tingkatan yang kedua gitu, bekerja dia di Lampung, orangnya ganteng memang, gagah. Lalu kalau ada istiadat di Kampar tuh Pak Ketua, Pak Waka mungkin tidak tahu ya, kalau habis Lebaran itu mengadakan keramaian. Umpamanya Kampung Kumantan nanti mengadakan keramaian tanggal sekian, nanti Kampung Gadang tanggal sekian, itu kita pergi tuh. Habis Lebaran pergi itu. Jadi dia bilang ke saya, Bang, saya mau cari istri lagi. Ternyata Pak Ketua, salah satu ajang mencari jodoh di Kampar itu memang itu, salah satu. Keramaian, datang ke situ, mana nampak-nampak, tengok-tengok itu ya. Nampaklah oleh keponakan saya itu Bang. Udah mati saya, memang cantik anaknya. Memang cocok dengan dia. Ini yang salah tuh. Tidak berjodoh gitu, karena salah. Satu cantik, satu ganteng. Tidak dipertemukan oleh Allah. Karena rugi nanti anak yang lahir tadi gitu. Jadi Pak Ketua, yang mana Bang itu? Gimana caranya? Siapa dia nih? Di mana rumahnya? Dulu Pak Ketua, Pak Waka, di Bangkinang itu hanya kendaraan becak. Becak Honda. Jadi kalau di Bangkinang tuh Pak Ketua, becaknya bukan becak sepeda seperti di Medan ya, tapi becak Honda. Dia duduk dekat becak itu Pak Ketua, kami tunggu dia pulang, kami ikuti dari belakang. Ketakutan dia Pak Ketua, sebentar-sebentar memandang dia. Kok kayaknya becak ini seperti ngikuti saya gitu ya. Kami ikuti tahu terus Pak. Ternyata kampungnya itu di Muara Uwai. Mungkin kalau ada ini orang Bangkinang Muara Uwai, Pak Majidi tahu lah. Hilang dia Pak Ketua. Waka. Mungkin ketakutan diri masuk ke dalam gang, hilang. Kehilangan jejak kami. Lalu adalah kedai di tepi jalan, mampir kami di situ. Duduk-duduk kami 4 orang, sepupu-sepupu semua. Kami kalau dengan sepupu tuh seperti berkawan ya. Istilah kalau kayak gitu tuh ya terbukanya. Duduk-duduk tadi, haus minumlah. Bu, beli minuman. Ya. Saya ingat waktu itu yang sebeli itu
apa namanya itu? Untuk kalau panas dalam itu apa namanya? Adam sari. Saya masih ingat saya. Jadi ponakan saya ini kayaknya udah lemah dia karena kehilangan jejak gitu kan. Padahal inilah cocok betul. Kami dukung Pak Ketua. Kau pegawai negeri pasti dia terima. Dan dia kau ganteng, dia cantik. Mantap nih. Lalu nyelotok satu ini. Bu, apa kata dia? Ada tadi Bu. Kami dari Kumanter ngikuti anak gadis. Ciri-cirinya Bu, ini masalah yang di dalam mulut tadi ini Pak Ketua. Ciri-cirinya giginya itu ada satu yang naik ke atas. Tetapi Bu, karena gigi yang naik satu itulah dia manis. Dia. Kan ada tuh Pak Ketua, orang tuh kalau rapi ada enggak manis bagi dia. Tapi ada satu yang naik ke atas tuh, itu yang bikin dia manis. Betul enggak Pak Fajri? Kalau bahasa Bang Kinai Pak, gigi meningkih namanya itu. Saya bahasa Indonesia enggak paham saya. Jadi Pak Ketua memang manis dia. Begitu dia senyum. Lalu ibu ini saya pandang-pandang Pak. Kayaknya mirip pula dengan ibu ini. Ibu tuh mau cantik, dia mau tua tapi masih cantik gitu ya. Saya cubit yang menanya ini, jangan-jangan itu ibunya. Di mana tinggalnya? Tadi Bu masuk ke gang ini Bu. Itu anak saya katanya. Ya Allah ya Rob, malunya kami Pak Wakaf, Pak Ketua. Rupanya salah tanya kita ini. Uang belum dibayar? Malu gimana? Kenapa nak? Yalah pulang aja lah kita lagi sebilangkan. Apa artinya Pak Ketua? Nggak jadi. Malu, nggak jodoh. Itu tadi lah nggak jodoh. Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu dari mulut tadi itu ada lidah. Lidah ini kan untuk rasa. Kemudian turun lagi sedikit, mohon maaf. Kita punya laki-laki dan ibu-ibu juga punya, tapi beda bentuknya. Perlu diterangkan Zah? Tidak perlu lah ya. Kenapa saya ceritakan ini? Ada semua kaitannya dengan pengalaman hidup. Makanya semakin jauh berjalan, lama hidup banyak dirasa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya pernah sidang di Tembilahan. Bapak ini mengajukan cerai kepada istrinya. Lalu dia bawa anaknya. Umurnya mungkin hampir 3 tahun. Lalu pas masuk panggil, kata hakim, Pak tinggalkan anak di luar. Tidak ada saudara, tidak ada Pak. Tidak bisa Pak, saya ini Pak netek dengan saya. Paham kan? Paham tidak Bu? Kalau nak net suruh Pak Herman menerangkan netek dengan saya. Saya jujur tidak percaya. Hakim juga tidak percaya. Saking dekatnya anak itu dengan bapak, ibunya menyanyikan, mohon maaf Bapak Ibu. Singkat cerita, anak ini haus, dibuka baju di bapaknya, neteklah anak. Anak laki-laki netek dengan bapaknya. Ini nyata. Jadi hakim pun, aduh gimana caranya? Ya udah, sidang berjalan. Apa mungkin anak ini sudah kangen dengan susu ibu tidak dapat, akhirnya dengan bapaknya. Begitu terakhir dia tup, bunyi Pak Ketua. Cabutan terakhir itu, mohon maaf, hampir. Ini gimana? Belum puasa, susah pula saya menerangkan. Hampir besar tetek itu sudah hampir sebesar teteknya ibu-ibu. Saking selalu dihisap anak. Sedih saya Bapak. Inilah akibat orang tua berpisah dengan anak. Ego bapak ibu korban anak. Bapak ibu yang berbahagia, kita lanjut. Nah, ada lagi di dalam ini ada namanya hati. Bapak ibu yang berbahagia, Luqmanul Hakim pernah diminta oleh majikannya, wahai Luqman, tolong ambil kambing, lalu sembelih kambing itu. Minta saya 2 bagian dari tubuhnya yang terbaik. Maka Luqmanul Hakim mengambil hati dan lidah. Lalu keesokan harinya, wahai Luqman, potong lagi kambing 1. Berikan kepadaku
Di antara tubuh kami yang kau potong itu 2 yang terburuk. Luqman mengasihkan yang sama, lidah dan hati. Pertanyaan berbeda, jawabannya sama. Bapak Ibu yang berbahagia, kesuksesan kita ini tergantung lidah dan hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muslim atas tausiahnya pada kesempatan kali ini. Masya Allah, terima kasih Pak sudah diingatkan bahwa kita sebagai manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Walaupun kadang kita merasa alisnya kurang bagus, matanya kurang bagus, jadi disolek-solek. Ternyata walaupun berbeda, itulah yang terbaik oleh ciptaan Allah. Maka kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ciptaannya, atas rezekinya. Kita bersyukur dengan cara rajin beribadah, dan di momen Ramadan ini tentunya menjadi momen yang terbaik sebagai rasa syukur kita dengan bersedekah seperti itu ya Pak, mendapatkan pahala dan nantinya bisa mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri yang sebentar lagi ya Pak. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu saja tausiah agama pada hari ini. Semoga dapat menambah ilmu kita serta mengingatkan kita kembali apalagi terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.